Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di kapasitansi atau kupas tuntas soal fisika. Nah, di sini dari teman-teman kapasitansi akan membahas soal-soal nih terkait tentang kesetimbangan statis. Nah, penasaran? Langsung aja ya, kita lanjut. Oke, di sini jadi yang akan sedikit kasih pembahasan soal, yaitu ada saya sendiri Rosin Fataulwan dan rekan saya Mbak Felisa Nuraini. Nah, langsung aja ya untuk soal yang dan pembahasan nomor satu. Nah, soalnya yaitu temukan tegangan pada dua kabel yang menopang lampu lalu lintas dan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini ada lampu beratnya 33 kg dan juga ada tali yang menopang lampu. Di sini sudutnya di tali pertama 37 dan sudutnya ada 53. Oke, selanjutnya langsung ke pembahasan soal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita perlu menggambarkan diagram gaya dari peristiwa tersebut ya. Di sini ada MG. MG itu adalah berat lampu arahnya ke bawah. Kemudian ada tali di FT1 yang tadi sudutnya 37 derajat dan ada tali 2 yang sudutnya 53 derajat. Nah, teman-teman jangan lupa ya terkait konsep sigma F sama dengan 0. Nah, itu nanti kita akan pakai di sini begitu. Oke, jadi intinya ini kan memenuhi kesetimbangan gitu ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem itu besarnya akan sama dengan 0 gitu. Oke, yang pertama kita akan menghitung besarnya gaya pada komponen sumbu X. Nah, perjanjiannya apabila gaya itu bekerja di sumbu X atau Y positif, maka besarnya juga akan positif. Nah, dan sebaliknya kalau misalkan dia bekerja di sumbu Y negatif, maka sumbu Y negatif atau X negatif, maka besarnya gaya juga akan negatif gitu. Oke, yang pertama kita bisa lihat ya di sini ya. Untuk FT1, komponen gaya yang bekerja pada sumbu X itu arahnya ke sini teman-teman. Nah, di sini. Kan FT1 kan arahnya ke kanan nih, nariknya ke kanan. Nah, komponen sumbu X yang bekerja itu ke kanan sini. Nah, sedangkan kalau FT2 itu arahnya ke kiri ya teman-teman ya. Oke, ke kiri seperti itu. Nah, besarnya FT1 yang bekerja pada sumbu X itu kita hitung menggunakan apa teman-teman? Ya, kosinus ya. Karena kan sudut di ibaratnya kan gini ya, di sini ada sudut 37 derajat, di sini kan sudutnya nanti kan sama dengan di sini. Ini dan di sini kan sama. Nah, untuk menghitung komponen di sini kita pakai kosinus alfa gitu ya, kosinus 37. Yang di sini juga sama, sudut di sini kan sama dengan di sini, 53, jadi kosinus 53. Sehingga kita bisa tuliskan FT1 cos 37 dikurangi FT2 cos 53. Dikurangi ya, karena kan ini arahnya ke kiri. Oke, sehingga kita bisa pindahkan ini ke sini dan kita bisa peroleh FT2 sama dengan cos 37 per cos 53 dikali FT1 seperti itu. Oke, paham ya? Oke, lanjut untuk gaya yang bekerja pada komponen sumbu Y. Nah, kita bisa lihat ya, ada ini MG atau beban itu sendiri dan ada juga ini yang ke atas teman-teman. Mohon maaf gambarnya miring. Oke, yang ke atas itu ada FT2 dan FT1. Kan sama-sama bekerja di sumbu Y positif ya, nanti kita jumlahkan saja. Nah, besarnya komponen gaya FT1 di sumbu Y itu kita pakai apa teman-teman? Sinus ya. Ya, karena kan ini sisinya kan ada di depan sudut ya, jadi kita pakai sinus ya. Ini juga sama. Jadi FT1 sin 37 ini ya, FT1 sin 37 ditambah FT2 sin 53 dikurangi MG. MG kan arahnya ke bawah, sama dengan 0. Kemudian kita bisa lanjutkan FT1 sin 37. Nah, FT2-nya kita substitusi dari sini teman-teman. FT2 kan cos 37 per cos 53 FT1. Nah, langsung kita tuliskan di sini dan kita kalikan sin 53 di sini ya. Sin 53 min MG sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita MG-nya pindahkan ke sini ya, sebelah kanan. MG sebelah kanan berarti kan positif. Kemudian FT1-nya ini kita kelompokkan ke depan gitu.
kita komprokan ke depan, sehingga nanti bisa kita tuliskan FT1 dikali sin 37 tambah cos 37 per cos 53 sin 53 dikali sin 53, seperti itu ya. Terus kita tadi operasi trigonometrinya itu kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi kan pembagian ya, jadi ke bawah gitu. Langsung kita masukkan nilainya. M itu 33, kemudian G 98,0, dan sin kita langsung ini ya, tadi yang dipindahin ke bawah, sin 37 tambah cos 37 per cos 53 kali sin 53. Langsung kita operasikan saja dan memperoleh nilai sebesar FT1 yaitu 194,6 Newton. Oke, paham ya? Oke, lanjut untuk kita menghitung nilai FT2. FT2 kan ini ya, kita udah tahu ya persamaannya. Sehingga nanti kita substitusi saja FT1 yang sudah diketahui. Jadi cos 37 per cos 53 kali FT1. FT1-nya langsung kita masukkan 194,6 Newton. Dan kita bisa memperoleh nilainya yaitu 258,3 Newton. Seperti itu. Oke, teman-teman jelas ya? Oke, kalau misalkan masih ada yang belum dipahami, nanti bisa diulangi lagi dan didengarkan baik-baik sehingga teman-teman bisa memahami ya. Oke. Itu untuk untuk soal pertama, dan soal yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Felisa. Oke, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan untuk soal dan pembahasan yang nomor 2. Oke, di sini ada persoalan di mana kita disuruh untuk menghitung besar nilai FA dan nilai FB untuk balok yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Kemudian gaya ke bawah mewakili berat pada balok. Kemudian asumsikan bahwa balok tersebut seragam dan memiliki massa sebesar 280 kg. Nah, perlu kita ketahui bahwa massa dan berat itu memiliki perbedaan ya teman-teman. Jadi untuk berat itu akan bernilai sebesar mg. Jadi nanti massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, untuk yang selanjutnya kita perhatikan gambar soal nomor 2. Nah, di sini untuk 4.300 Newton itu merupakan F1, kemudian 3.100 Newton itu merupakan F2, dan 2.200 Newton itu merupakan F3. Nah, untuk yang selanjutnya kita memperoleh data 2 meter itu merupakan jarak antara titik di sini hingga di sini. Kemudian kita simbolkan saja dengan X1, 4 meter ini X2, kemudian 3 meter ini adalah X3, dan di sini adalah X4 senilai 1 meter. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke penyelesaian soal. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu pertama harus kita pahami bahwa balok berada dalam kesetimbangan, sehingga untuk menentukan nilai torsi total dan gaya total itu akan bernilai sama dengan 0, sehingga dengan menggunakan dua persamaan di mana ada persamaan torsi total dan gaya total, kita akan memperoleh nilai FA dan nilai FB-nya. Nah, untuk menentukan yang pertama, yaitu kita akan menggunakan persamaan torsi total atau disimbolkan di sini yaitu sigma tau. Nah, tau ini merupakan simbol untuk torsi ya teman-teman. Nah, persamaannya yaitu FB dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dikurangi F1 kali X1 dikurangi F2 dikali X1 ditambah X2 dikurangi F3 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 dikurangi MG X5. Nah, X5 ini akan bernilai 5 meter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari persamaan sigma tau ini kita peroleh satu variabel yang ingin kita cari nih, yaitu FB. Sehingga dari persamaan ini akan kita peroleh persamaan untuk menentukan nilai FB-nya. Sehingga di sini kita peroleh FB sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X1 plus X2 ditambah F3 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah MG X5 dibagi dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4.
Nah, dari persoalan yang tadi kita sudah menandai nih, mana F1, mana F2, mana F3, X1, X2, X3, hingga X4, sehingga kita tinggal mensubstitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga di sini yaitu FB-nya bernilai 4.300 Newton dikali 2 meter, ditambah 3.100, 2.200 Newton dikali 9 meter. Nah, 9 meter ini kita peroleh dari X1, ditambah X2, ditambah X3, di mana meter, ditambah 3 meter, sehingga 9 meter, seperti itu. Nah, untuk M itu merupakan massa ya teman-teman, tadi 280 kg. Nah, kita substitusikan di sini yaitu 280 kg. Kemudian untuk G ini merupakan percepatan gravitasi bumi yang kita ketahui bahwa besarnya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kita substitusikan. Kemudian untuk X5 tadi kita peroleh 5 meter, sehingga kita tuliskan 5 meter. Kemudian dibagi nih dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4, di mana kita peroleh totalnya yaitu 10 meter, sehingga akan kita peroleh hasil akhir ton, atau dapat kita tuliskan menggunakan aturan pembulatan yaitu 6.100 Newton untuk FB-nya. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai FB, sehingga kita tinggal mencari nilai FA-nya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa dalam persoalan ini kita akan menggunakan persamaan torsi total dan gaya total. Ketika tadi kita sudah menggunakan persamaan torsi total untuk menentukan F-nya, maka di sini untuk menentukan FA kita akan menggunakan persamaan gaya total, di mana gaya total dilambangkan oleh sigma F. Nah, persamaannya sesuai dari soal nomor 2 ini, yaitu FA ditambah FB dikurangi F1 dikurangi F2 dikurangi F3 dikurangi MG sama dengan 0. Karena tadi sudah saya katakan bahwa torsi total dan gaya total itu akan bernilai sama dengan 0. Nah, di sini mengapa tanda F1, F2, dan F3 itu negatif? Karena berdasarkan gambar dari persoalan nomor 2 ini, bahwa arah dari F1 berlawanan dengan arah dari FB dan FA, di mana kalau ke atas itu bernilai positif, kalau ke bawah itu bernilai negatif, seperti itu. Nah, dari persamaan gaya total ini ada variabel yang ingin kita cari, yaitu FA, sehingga persamaan untuk menentukan FA yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah MG min FB. Nah, FB minta pindah ruas ke sini, sehingga menjadi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah MG min FB, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak perlu bingung lagi nih, kenapa bisa seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan data-data yang kita peroleh. Nah, F1 ditambah F2 ditambah F3, tadi kan F1 4.300 Newton, kemudian F2 3.100 Newton, dan F3 2.200 Newton, sehingga totalnya adalah 9.600 Newton. Kemudian untuk MG seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 280 kg dikali dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk FB-nya kita menggunakan hasil dari nilai yang kita carikan, yaitu 6.072 Newton. Di sini akan kita peroleh hasil akhir untuk FA yaitu 6.272 Newton, atau dapat kita tuliskan dengan menggunakan aturan pembulatan yaitu 6.300 Newton untuk FA-nya. Nah, dari sini kita peroleh penyelesaian untuk soal nomor 2 yaitu FA sebesar 6.300 Newton atau 6.272 Newton, dan FB-nya yaitu 6.100 Newton atau 6.072 Newton. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada kami melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.